Shalom semua jemaat yang dikasihi, syukur puji Tuhan karena rata-rata daripada jemaat sudah menerima vaksin. Biarlah itu menjadi satu berkat ke atas pribadi kita. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan sebentar nanti kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengar, yang dapat mengajar kami untuk menghargai kebebasan yang telah Engkau berikan untuk setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Imamat pasal 25. Saya bacakan dalam ayat yang ke-10 saja. Dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jemaat yang terkasih, tema kita sepanjang bulan Agustus ini ialah kebebasan, dan subtema kita pada minggu ini ialah tahun Yobel. Kebebasan berarti tidak terikat, tidak dikongkong, dan dapat membuat keputusan sendiri. Orang Israel adalah umat pilihan Tuhan, maka Tuhan ingin memastikan agar umat Israel hidup dalam pengabdian kepada Tuhan. Meskipun demikian, kebebasan tetap diberikan kepada umat Israel. Tahun Yobel atau juga dikenali sebagai tahun pembebasan atau tahun pengembalian dirayakan pada tahun yang ke-50 selepas kiraan 7 kali 7 tahun. Pada tahun itu, kebebasan akan diumumkan kepada umat Israel. Terdapat beberapa ciri khas menandai tahun Yobel, yaitu yang pertama, semua budak Israel yang menjadi hamba harus dibebaskan. Yang kedua, umat Israel harus pulang ke tanah miliknya dan kaumnya. Ini dilakukan supaya setiap umat Israel dapat mempertahankan tanah yang diberikan kepada mereka ketika pertama kali memasuki tanah Kanaan. Yang ketiga, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Yang keempat, hutang harus dihapuskan dan setiap tanaman yang tumbuh sendiri dibiarkan untuk orang yang miskin. Ini berarti Tuhan menetapkan tahun ini menjadi jaminan untuk keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan harta kekayaan untuk kepentingan diri sendiri dan menindas orang miskin. Tuhan mau umat Israel hidup dalam kasih yang tulus terhadap sesamanya. Jemaat yang terkasih, Tuhan itu adalah kasih dan sifatnya tidak pernah berubah oleh apapun situasi. Tuhan selalu menyediakan kebebasan, kemenangan, dan pemulihan untuk kita. Pada zaman Yesus juga, Dia pernah membacakan nas Alkitab di Yesaya 61 ayat pertama hingga kedua seperti ini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh kerana Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jemaat yang terkasih, di dalam Lukas 4 ayat 16 hingga 21 tertulis, Yesus menyatakan bahwa Dia telah menggenapi nas Alkitab Nabi Yesaya ini.
Ini menyatakan bahwa Yesuslah yang diutus Tuhan untuk menyampaikan berita baik kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang memiliki beban berat, membebaskan orang-orang tawanan daripada kehidupan belenggu dosa secara jasmani dan rohani. Jemaat yang dikasihi, walaupun kita pada masa sekarang tidak dapat merayakan tahun Yobel, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, men. Melalui kepribadian Tuhan Yesus, Dia menjadi jalan kebebasan, jalan kemenangan, dan jalan pelepasan bagi kita agar kita hidup dalam naungan Tuhan, agar kita tidak menjadi hamba dosa, sehingga hidup kita penuh dengan kesusahan dan penderitaan, tapi hidup kita dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tahun Yobel bagi kita pada masa kini melalui karya pembebasan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita dapat dibebaskan daripada perhambaan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus telah menjadi jaminan bagi keselamatan kita dengan darahnya yang mahal. Oleh itu kita yang merdeka harus bersyukur atas kesempatan yang telah diberikannya kepada kita. Yang kedua, kita kembali kepada pencipta kita, di mana Tuhanlah yang berhak ke atas diri dan hidup kita. Kita harus taat kepada Tuhan dan mengabdi hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Maka kita harus menjaga semuanya dan berkongsi berkat kepada orang-orang yang memerlukan. Kita tidak boleh mengambil kesempatan kepada orang yang lemah dan miskin, tapi kita harus menolong mereka dengan cara yang baik. Yang keempat, kita harus belajar memberi dengan sukacita dan tidak mengharapkan balasan daripada orang lain. Kita harus membela hak sesama kita dan bukannya menindas. Jemaat yang dikasihi, tahun Yobel tidak akan membawa apa-apa arti kepada kita jika kita hanya merayakannya tapi tidak hidup dalam kasih. Tahun Yobel hanya akan berarti apabila kita menjadi saksi Kristus yang benar, melayani jiwa-jiwa yang terhilang, mendoakan sesama, menolong orang miskin, berkongsi berkat, dan mengasihi sama kita, sebagaimana Tuhan Yesus telah menjadi teladan yang baik untuk kita semua. Tahun Yobel adalah tahun rahmat bagi semua orang. Tahun Yobel adalah tahun yang memberi pelepasan dan pemulihan. Biarlah setiap waktu yang kita lalui itu merupakan tahun Yobel bagi kita untuk menjadi alat Tuhan bagi melepaskan orang-orang dalam tawanan kuasa kegelapan, belajar berkongsi kasih Tuhan kepada semua orang, mengasihi semua orang, dan menghiburkan sama kita. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sudah menjadi jalan pembebasan dan penebusan kita, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang teragung dan termulia, kami mengucap syukur karena setiap waktu kami itu merupakan tahun Yobel, di mana Engkau telah memberikan kami satu kebebasan, satu berkat, satu kemenangan dan pemulihan, sehingga kami dimerdekakan daripada perhambaan kuasa kegelapan. Dari segi jasmani maupun rohani kami telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Ajarilah kami supaya kami hidup di dalam sikap keadilan, memperhatikan sesama, supaya kami dapat melepaskan segala sesuatu di hadapan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau melayani orang-orang yang tertindas, kami mau menjangkau orang-orang yang terhilang, dan kami mau berkongsi berkat untuk orang-orang yang berkekurangan, supaya nyatalah kasih Allah untuk setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih bersaya, Pastor Flanny Fo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.